Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman, juga para pecinta tanaman jengkol atau para petani jengkol yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sore hari ini saya ingin berbagi tentang perawatan tanaman jengkol yang masih berada di dalam polybag ya. Atau dengan kata lain, saya akan menerangkan cara perawatan bibit jengkol yang baru berumur sekitar 3 bulanan ya. Semua bibit tanaman jengkol yang ada di dalam polybag ini adalah merupakan hasil dari pembibitan melalui biji. Setelah ditanam sekitar 3 bulan, maka tanaman jengkol yang kita budidayakan di dalam polybag sudah tumbuh dengan baik. Daun-daunnya sudah sangat banyak dan batangnya pun sudah cukup sehat ya. Agar bisa tumbuh dengan baik di dalam polybag, ada beberapa langkah atau perawatan rutin yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus rajin melakukan penyiangan atau pembersihan gulma yang ada di dalam polybag agar tanaman atau bibit jengkol yang kita budidayakan ini pertumbuhannya tidak terhambat atau tidak terganggu ya. Seperti ini. Kalau banyak sekali gulma yang ada di dalam tanaman ini, maka tanaman ini sedikit kurus ya bila dibandingkan dengan tanaman lainnya. Ini pun sama, akibat banyak gulma tanaman ini menjadi terhambat pertumbuhannya ya. Sedangkan tanaman yang tidak ada gulma, kita bisa melihat dia cepat besar dan batangnya pun cukup sehat, serta daunnya lebar-lebar dan cukup menghijau ya. Cara yang kedua adalah dengan melakukan penyiraman rutin di sore hari ya. Terutama jika cuaca sangat panas atau terik, maka kita perlu melakukan penyiraman rutin terutama di sore hari ya. Ini sangat baik dilakukan untuk mencegah kekurangan unsur nitrogen ya atau unsur air sehingga tanaman ini selalu segar dan dapat berkembang dengan baik. Langkah ketiga setelah penyiraman adalah kita melakukan pemupukan sekitar 1 bulan sekali, yaitu dengan menggunakan salah satu pupuk yang berada di pasaran ya. Kita bisa membelinya pada toko-toko pertanian atau toko-toko online yang menyediakan bibit, yang menyediakan pupuk NPK ini ya. Aturan memupuk tanaman jengkol yang masih di polybag yaitu cukup sederhana, yaitu untuk air yang berada di dalam baskom kecil seperti ini, kita bisa memberikan NPK sekitar 1 sendok yang agak besar maupun 2 sendok ya. Tolong ditambahkan pupuk NPK-nya ke dalam air, kemudian dilarutkan ya. Kita aduk hingga merata air dan NPK mutiara ini untuk kita pupukkan pada bibit jengkol yang sudah tersedia ya.
Kalau pemupukan tanaman jengkol yang kita lakukan metodenya tepat, maka dalam beberapa bulan kemudian, walaupun masih di dalam polybag, tanaman ini akan memiliki batang yang sehat ya, artinya cepat besar, daunnya pun akan lebar-lebar dan menghijau. Seperti ini adalah bibit tanaman jengkol yang sudah berusia sekitar 6 bulan ya. Dan sudah saya pangkas 1 kali. Sedangkan tanaman ini umurnya sudah mencapai 6 bulan. Mengapa tanaman jengkol bisa daunnya rontok dan kurang berkembang? Ini karena kita dalam budidaya tanaman jengkol mungkin sedikit melakukan kesalahan ya. Artinya ini adalah akibat penyiraman yang terlambat atau memang karena kekurangan salah satu unsur hara yang diperlukan bagi perkembangan atau pertumbuhan tanaman ini. Kembali kepada pemupukan, setelah merata dan bercampur atau warnanya sudah membiru, kita segera saja memupukkan ya pada bibit terutama yang sudah berumur sekitar 6 bulan. Untuk bibit tanaman jengkol yang masih di polybag, kita berikan 1 sendok hingga 3 sendok NPK yang sudah larut ke dalam air. Tolong dibantu memupuk tanaman selanjutnya ini. Ini yang kedua pun sama, kita berikan NPK yang dilarutkan ke dalam air sekitar 3 sendok. Lalu jangan lupa pada tanaman yang mengering atau daunnya rontok ini pun harus segera dilakukan perawatan ya, yaitu dengan memberikan NPK 16 sekitar 3 sendok. Tolong untuk tanaman yang bermasalah ini bisa dosisnya ditambahkan menjadi 4 sendok ya. Kita taburkan secara merata di sekeliling batang dari tanaman ini. Setelah beberapa minggu, setelah kita melakukan pemupukan, biasanya akan terdapat perubahan yang cukup signifikan ya pada perkembangan tanaman jengkol yang masih di polybag ini. Biasanya setelah kita rawat dengan pemupukan dengan NPK dan penyiraman yang tepat, maka insya Allah tanaman yang kering atau rontok ini akan segera menumbuhkan tunas-tunas baru atau daun baru seperti ini ya. Demikian saja postingan saya kali ini mengenai cara merawat tanaman jengkol yang masih berada di dalam polybag. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.